Halo saudara, apa kabar? Dalam rangka persiapan kita memasuki Jumat Agung dan Hari Paskah, saya saat ini mau menyampaikan satu berita. Berita apa? Berita kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan kita. Saudara perhatikan Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sudah sangat familiar bagi saudara. Ayat ini barangkali saudara sudah berhafal berkali-kali. Namun ayat ini merupakan janji daripada Tuhan, tidak pernah luntur. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pakailah hamba-Mu dalam waktu yang singkat untuk share firman Tuhan, bagaimana kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Biar kami mengerti dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagi dunia, kebahagiaan itu apa? Orang dunia mengatakan kebahagiaan itu kalau aku mempunyai uang yang banyak. Kebahagiaan itu kalau aku bisa dapat lotre. Kebahagiaan itu kalau aku punya rumah yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, dapat pergi ke sana sini dengan terbang ke sana sini, mendapatkan hotel yang mewah, bintang 5 dan sebagainya. Itulah merupakan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kalau saudara sudah mendapatkan semua itu, Anda merupakan orang yang bahagia? Tidak, bukan. Bahkan gara-gara tubuh kita tidak sehat saja, semua kebahagiaan itu hilang, saudara. Semua kebahagiaan itu akan hilang. Itu sebabnya saudara, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya sementara. Sifatnya hanya temporary. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertama kita lihat ada kata kasih Allah. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak melihat siapa kita. Kasih yang menerima kita apa adanya. Itu kasih Allah. Tidak ada embel-embel. Saudara, kasih daripada manusia itu punya motivasi, punya alasan, punya take and give. Kalau saudara mengasihi saya, maka saya bisa mengasihi saudara. Kalau saudara sayang kepada saya, maka saya bisa sayang pada saudara. Tapi jangan coba-coba saudara membenci saya, maka saya juga akan membalas dengan kebencian itu. Itulah kasih yang sementara ada di dunia ini. Apalagi saudara mengkhianati saya. Saudara pernah dengar kalimat ini? Orang katakan, kalau engkau baik kepada saya, maka saya akan lebih baik kepadamu. Saudara, orang Kristen mestinya tidak boleh berkata demikian. Orang Kristen berkatanya bagaimana? Standarnya itu lebih, saudara. Karena Yesus mengajarkan kasih yang merupakan kasih standar tinggi. Kasih agape namanya. Kasih di mana walaupun engkau membenci saya, walaupun engkau pernah mengkhianati saya, walaupun engkau
pernah merusak kehidupan saya, walaupun engkau pernah menghancurkan saya, saya tetap mengasihi engkau. Itu kasih yang ditawarkan oleh Allah kita, saudara. Maka dikatakan karena begitu besar sekali kasih Allah. Kasih Allah yang demikianlah. Mengapa saya katakan kasih Allah yang demikian? Karena kita orang yang berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah termasuk orang-orang berdosa. Putus hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita tinggal menuju kepada neraka. Tetapi sekali lagi adanya kasih Allah yang begitu besar, yang tanpa pamrih, yang tanpa melihat kita siapa. Dia mengasihi kita siapa saja, keadaan apa saja. Walaupun kita pernah mengkhianati dia, dia tetap mengasihi kita. Itu karena begitu besar kasih Allah. Dikatakan akan dunia ini. Dunia itu apa, saudara? Dunia itu tidak berhubungan dengan tanah, langit, atau bumi. Tetapi dunia ini berhubungan dengan manusianya, yaitu engkau dan saya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan engkau dan saya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya omong tok mengasihi. Ada tindakannya. Ada yang mau dipraktekkannya. Saudara, seringkali anak Tuhan berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi hanya stop sampai demikian. Ketika kita ajak dia join pelayanan, sudah diam-diam. Ketika kita ajak dia mendukung pekerjaan Tuhan, cepat-cepat dia menyingkir atau tidak lakukan sesuatu. Atau mungkin lakukan sesuatu hanya dilihat orang. Dan jumlahnya itu medit, saudara. Padahal kalau untuk yang lain, dia bisa keluarkan tanpa hitung-hitungan. Tapi sama Tuhan, dia masih hitung-hitungan. Padahal Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dia punya tindakan. Begitu Allah katakan mengasihi kita, tindakannya apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Saudara, Allah bukan main-main. Dia itu mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, satu-satunya, yang paling dikasihinya. Dia berikan kepada umat manusia untuk menggantikan umat manusia yang berdosa ini. Jadi saudara, Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Bagaimana cara mengaruniakannya? Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi dia harus ditangkap, dipaku tangannya, kakinya dipaku, dinaikkan di atas bukit Golgota, disalibkan, bahkan tubuhnya ditombak, dan dia mati semuanya untuk kita. Karena dia bangkit kembali. Menggantikan kita semuanya. Dialah Tuhan. Jadi ia mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya, yang terbaik. Refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan kita? Dalam rangka Jumat Agung, ketika kita mengenang kembali bagaimana kasih Tuhan terhadap kita, kasih Allah terhadap kita. Mari saudara, kita mesti bertobat di hadapan Tuhan.
Katakan, Tuhan, aku minta ampun. Kalau selama ini aku tidak pernah membalas kasih-Mu, maka sekarang juga aku akan membalas kasih-Mu dengan tindakan yang terbaik, saudara. Allah memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Tapi ada syaratnya, saudara, bukan hanya tinggal memberi. Dikatakan selanjutnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi ada percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar tahu dia baik, bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Yesus itu pernah membuat mujizat, tapi juga percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Jadi dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, yang telah menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Saudara, apa arti percaya, saudara? Percaya itu artinya kita memberikan sesuatu, menitipkan sesuatu, lalu kita tidak perlu lagi berpikir akan sesuatu itu. Kadang saudara, kita titip sesuatu pada orang, tapi kita tidak percaya. Hati kita masih di sana. Ada banyak orang yang dia tinggalkan rumahnya, mungkin banyak harta, sehingga dia tidak bisa 100% percaya. Pasang CCTV dari jauh, dia lihat. Nanti ada kucing lewat saja, dia terpaksa harus lihat lagi CCTV. Padahal ada orang yang jaga. Sampai sedemikian rupa. Kadang mungkin ada orang lewat, CCTV-nya begitu sensitif, terpengaruh pada dia. Dia harus cek kembali. Belum lagi dia telepon setiap hari. Padahal dia bisa lihat, saudara. Nah, saudara, ada orang sampai demikian rupa. Padahal dia sudah titipkan, dia sudah pesan. Hatinya masih ada di rumahnya. Maka firman Tuhan benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi tidak bisa percaya sepenuhnya. Nah, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Seluruh hidup kita serahkan kepadanya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya, bertobat, ada pembaharuan hidupnya, tinggalkan manusia yang lama, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal, saudara? Kita bertanya. Saudara, hari ini hidup kita di dunia ini sebuah perjalanan. Di dalam timeline Facebook saya katakan hidup kita ini sebuah perjalanan, sebuah journey. Bukan sebagai destinasi, bukan sebagai tempat tujuan. Nah, kalau perjalanan itu, di dalam perjalanan itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian. Banyak sekali pemandangan yang indah, penuh sukacita. Apalagi perjalanan itu perjalanan yang satu arah, tidak bisa balik. Ada banyak yang kita bisa dapatkan di perjalanan. Dapat pengalaman, dapat harta kekayaan, dapat sukacita, dapat keluarga, dapat segala macam lah. Ada makanan, kita bisa nikmati, kita bisa bersukacita, kadang berduka dan sebagainya. Itulah perjalanan, tapi masih bukan tempat tujuan. Jadi saudara, kalau dalam perjalanan itu ada kesulitan, gak masalah. Harus transit, gak masalah. Yang penting kita sampai ke tempat tujuan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, engkau yang mendengarkan,
Tujuanmu itu di mana? Tujuan hidupmu itu ada di mana? Artinya, kalau kita sudah selesaikan perjalanan hidup kita ini, destinasinya itu di mana? Apakah engkau katakan, aku tidak tahu? Karena masih belum kejadian, aku tidak tahu. Soalnya hari ini firman Tuhan katakan beda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau hari ini engkau dan saya sudah percaya kepadanya, maka destinasi kita itu adalah hidup yang kekal. Nah, saudara, orang yang sudah mendapatkan hidup yang kekal, apakah dia tinggal diam saja? Tidak juga demikian. Tuhan mengajarkan dia itu sebagai teladan, dia itu sebagai contoh, dia sebagai patron. Jadi kalau Tuhan Yesus itu baik, kita mesti ikut baik. Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang lain, kita mesti mengasihi orang lain. Kalau Tuhan Yesus mengampuni orang lain, kita mesti mengampuni orang lain. Saudara, peristiwa mengasihi, peristiwa mengampuni memang bukan hal yang gampang. Karena kita perlu pengorbanan, apalagi orang itu pernah menyakiti hati kita. Rasul Paulus pernah titipkan pesan kepada Filemon. Dia katakan, hai Filemon, kamu mesti terima kembali budakmu yang bernama Onesimus. Walaupun dia pernah, tanda kutip, mungkin mencuri barang-barangmu, pernah mengkhianatimu, pernah merusak kehidupanmu dulu. Tetapi setelah itu dia datang kepadaku, Paulus katakan, dia belajar firman Tuhan, aku menjadi gurunya, menasehatinya, dia sudah bertobat. Sekarang aku kirim dia kembali ke rumahmu, tetapi bukan sebagai budak lagi, melainkan sebagai saudaramu. Saudara bisa bayangkan tidak? Ini satu tantangan bagi umat Tuhan. Dulu bagi Filemon. Orang yang pernah menyakiti dia, orang yang pernah merusak hidup dia, orang yang pernah jahat pada dia, orang yang pernah menjadi sampah dalam kehidupan dia, sekarang itu akan kembali diterima menjadi saudaranya. Menaikkan standarnya, saudara. Oh, tidak gampang, saudara. Ngomong sih gampang, tapi saya percaya kita tidak gampang. Tapi harus, itulah orang percaya. Itulah ajaran Tuhan Yesus kepada setiap kita. Mengasihi orang yang pernah menyakiti kita. Paulus katakan dulu memang dia tidak berguna. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang berguna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengorek-ngorek manusia lama kita. Yang penting kita mau perbaharui hidup kita. Dulu kita tidak berguna di hadapan Tuhan. Dulu kita benar-benar sampah di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita sudah bertobat. Kita sudah percaya dia sebagai juru selamat. Kita menjadi orang yang berguna. Itu sebabnya saudara, peringatan Jumat Agung itu merupakan karya besar. Kenapa? Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kita harus ingat terus menerus, setiap tahun kita ingat terus menerus bahwa benar
Yesus mengasihi aku, dan aku mesti mempraktekkan kasih ini kepada orang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, menjelang Jumat Agung, apakah engkau masih menyimpan dendam? Apakah engkau masih menyimpan kemarahan? Apakah masih ada orang-orang yang engkau mau hancurkan? Karena dulu dia pernah hancurkan engkau. Firman Tuhan berkata, ampunilah dia. Terimalah dia kembali. Saya tidak tahu siapa orangnya. Mungkin dia adalah suamimu. Mungkin dia adalah istrimu. Mungkin dia adalah mantan istrimu, mantan suamimu, anak-anakmu, menantumu, atau mertuamu, atau bosmu, siapa saja. Kalau engkau masih menyimpan rasa kemarahan, masih menyimpan rasa dendam, masih menyimpan rasa ketidakpuasan, saudara, terus terang saya mau katakan, kita berada di pihak yang kalah. Yesus sudah menang. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Maka kita harus hidup dalam hidup yang berkemenangan. Apa itu hidup yang berkemenangan? Hidup yang berkemenangan adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mendapatkan keselamatan, dan hidupnya itu meneladani Tuhan Yesus. Di situ ada pengampunan, di situ ada pengorbanan, di situ ada rasa sakit, tapi dia tetap bisa berkata, ya Bapa, ampunilah dia, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tadi pagi saya mengikuti kebaktian atau persekutuan Zoom hamba-hamba Tuhan dari Amerika dan Indonesia. Di situ firman Tuhan bicara tentang pengampunan. Seorang pendeta sebagai pembicara, dia share bahwa ada orang yang pernah menyakiti dia mengampuninya. Tapi dia tidak katakan, Tuhan ampunilah sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia itu juga seorang pendeta. Jadi dia sudah tahu apa yang dia perbuat. Dia sudah pernah khotbahkan, dia pernah sampaikan. Jadi Tuhan ampunilah dia. Kita juga demikian, saudara. Kadang kita sudah pernah mendengar, bahkan kita sudah menghafal ayatnya tentang pengampunan. Waktu Petrus, murid Yesus, bertanya berapa kali kita perlu mengampuni, Yesus berkata, kita mesti mengampuni selama-lamanya. Bukan hanya sekedar 7 kali 7 kali, 70 kali, bukan sekedar itu. Tapi selama-lamanya. Selama-lamanya mengampuni. Nah saudara, kita perlu mengampuni. Karena dalam mengampuni, kita mendapatkan kemenangan. Di atas kayu salib, Yesus pun mengampuni. Demikianlah firman Tuhan, saudara, bahwa kasih Allah begitu besar. Disitulah letak kebahagiaan kalau kita mengampuni. Disitulah letak kebahagiaan kalau kita bisa sayang kepada orang lain. Ada uang, ada harta, ada segala-galanya. Kalau hidup kita penuh dengan dendam, kita tidak punya sukacita, saudara. Percayalah, kita tidak pernah ada kedamaian. Percayalah, kita tidak pernah ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu timbul walaupun kita tidak punya harta, tapi hidup kita penuh kasih, hidup kita penuh pengampunan. Kita bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup itu. Apalagi ditambah kita diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Luar biasa, karena itu lebih besar daripada segala harta benda kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh pelajari firman-Mu. Ayat yang sudah kami kenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kalau kami hari ini belum mendapatkan hidup kekal, Tuhan ampuni kami Tuhan. Supaya kami boleh bertobat, supaya kami boleh mengasihi Engkau, supaya kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, kalau hari ini kami sudah menerima Engkau sebagai juru selamat, Tuhan juga ampuni kami. Kami ingin lakukan sesuatu untuk-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan pekerjaan-Mu, meneruskan apa yang Engkau kerjakan di dunia ini. Pakai kami Tuhan. Kami mau ubah hidup kami Tuhan, menjadi hidup yang penuh kasih, penuh pengampunan. Sehingga disitulah Tuhan kami mendapatkan kebahagiaan. Ampuni kami kalau selama ini kami tetap bertahan dengan dendam, kemarahan. Sehingga hidup kami tidak pernah ada kedamaian. Kami berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengampuni, mengasihi. Supaya hidup kami benar-benar penuh dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, bukan yang dari dunia. Karena kebahagiaan dari dunia itu sifatnya sementara. Kebahagiaan dari Engkau Tuhan sifatnya kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya Pendeta Somiman Saud senang sekali Anda bergabung hari ini. Jadi inilah Connection Impact, melayani teman-teman di mana saja berada. Kalau firman Tuhan yang baru saudara dengar menjadi berkat, share kepada yang lain. Saudara juga boleh beri komentar di bawah. Ya, komentar apa saja. Kalau dapat berkat, komentar dapat berkat. Share buat teman-teman. Dan kalau bisa subscribe supaya nanti di renungan yang lain saudara juga dapat mendengarnya. Sampai ketemu saudara. Salam dari San Francisco.